Seseorang pernah bertanya kepada saya, "Bang, buku apa yang bisa kau kasih sama aku untuk ku baca? Aku udah pusing, udah cukup stres, banyak persoalan sekarang dalam hidup. Aku udah pusing, gak tahu, jadi aku mau cari buku apa yang cocok." Saya katakan, pulanglah, buka Alkitabmu, baca Alkitabmu, dan berdoalah. Dan nantikanlah apa yang Tuhan mau katakan bagimu. Saudara-saudara yang kekasih, kita juga mungkin hari ini punya pergumulan persoalan yang cukup banyak. Saya tidak tahu apa saja persoalan yang sedang kita hadapi di tempat kita masing-masing. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan. Kisah bagaimana Daud begitu kompleks pergumulannya. Dalam Mazmur pasal yang ke-27 ayat 7 sampai ayat yang ke-14. Apa situasi Daud? Di dalam ayat 3 dikatakan, "Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya." Ada persoalan yang sedemikian besar yang dihadapi oleh Daud. Dia dikepung, dia diserang oleh pasukan musuh yang hendak mengalahkan dia, yang hendak menyerang dia. Situasi yang tentu tidak mudah, situasi yang membuat dia harus berpikir keras bagaimana menghadapi persoalan yang sedang dihadapi. Apa tindakan Daud pada saat dia mengalami kesukaran yang sedemikian besar? Dalam ayat yang ke-7, Daud berkata, "Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku." Tindakan pertama yang dilakukan oleh Daud adalah dia berdoa kepada Allah, memohon kepada Tuhan, berseru, menyatakan persoalan, menyatakan pergumulannya kepada Allah. "Dengarlah Tuhan ya seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku." Tindakan pertama yang dilakukan oleh Daud adalah berseru, berdoa, menyatakan persoalan, pergumulannya kepada Allah, memohon Allah menjawab dia. Itu tindakan pertama yang dilakukannya dalam menghadapi persoalan. Tindakan yang kedua yang dilakukannya di dalam ayat yang 8, "Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku carilah ya Tuhan." Mencari wajah, mencari pimpinan Tuhan, mencari apa kehendak Tuhan yang Tuhan mau nyatakan dalam persoalan yang dihadapinya. Dia tidak pergi kemana-mana, dia tidak pergi kepada kuasa-kuasa dunia, dia tidak pergi kepada kekuatan-kekuatan musuh yang lawan sekutu yang bisa diajak. Dia terlebih dahulu datang bertanya, "Apa yang Engkau inginkan untuk kulakukan dalam persoalan ini ya? Wajah-Mu ku cari, karena Engkau berkata, carilah wajah-Mu." Yang kedua tindakan Daud adalah merenungkan firman Tuhan, mencari kehendak Allah di dalam firman Tuhan. Yang ketiga tindakan Daud dalam ayat 13 dan ayat yang ke-14. "Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan dan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan." Bagian yang ketiga, bagaimana cara Daud dalam menghadapi persoalan-persoalan hidupnya, pergumulan dia. Setelah dia berdoa, setelah dia mencari kehendak Tuhan melalui firman Tuhan. Yang ketiga, ayat 13 dan 14 berkata, menanti dalam keyakinan. Dia percaya Tuhan akan bertindak, dan dia menantikan Tuhan bertindak. Dan dia memohon kekuatan dan keteguhan hati dalam menanti. Tiga hal yang dilakukan oleh Raja Daud dalam menghadapi persoalan itu. Yang pertama, dia berseru kepada Allah. Di dalam doa dia berseru kepada Allah. Yang kedua, dia mencari kehendak Allah melalui firman. Yang ketiga, dia menanti dengan penuh keyakinan bahwasanya Tuhan pasti akan bertindak. Saudara-saudara yang kekasih, saya tidak tahu apa persoalan yang dihadapi oleh saudara-saudara. Mungkin persoalan di dunia pekerjaan, mungkin persoalan dengan keluarga besar, mungkin persoalan dengan orang tua, mungkin persoalan dengan saudara kakak, adik kandung, mungkin persoalan dengan lingkungan sekitar, mungkin persoalan kebutuhan-kebutuhan secara ekonomi. Saya tidak tahu. Tapi hari ini saya mengajak kita untuk melihat bagaimana Daud dalam seluruh kompleksitas pergumulan dia. Tiga hal yang dilakukan. Yang pertama, dia berseru kepada Allah.
Mari kita serukan semua pergumulan kita serukan semua beban kita kepada Allah. Karena Dia pasti akan menjawab. Yang kedua, mari kita tekun membaca dan merenungkannya. Karena Dia akan menyatakan kehendak di dalam firman. Yang ketiga, kita nantikan Tuhan pasti akan bekerja. Tuhan pasti akan berkarya menyelesaikan segala persoalan kita. Hanya bagian kita adalah mari kita yakin, kita kuat dan teguh menantikan jawaban Tuhan. Kiranya Tuhan menguatkan, meneguhkan kita dalam menghadapi segala persoalan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.